Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kembali lagi bersama saya Yosi. Kita akan belajar tentang katekismus. Nah, kita akan masuk dalam pertanyaan yang ke-80. Pertanyaan ke-80 yaitu apa yang dituntut dalam perintah yang ke-10. Saya ulangi sekali lagi. Dalam pertanyaan yang ke-80 yaitu apa yang dituntut dalam perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10 menuntut agar kita puas sepenuhnya dengan kondisi kita, serta memiliki sikap yang benar dan penuh kasih terhadap sesama kita dan milik kepunyaannya. Nah, melalui pertanyaan ke-80 ini ada 3 hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Hal yang pertama yaitu jangan bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10 di sini dikatakan bahwa dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kata jangan bersungut-sungut, kata jangan di sana dikatakan sebuah perintah supaya dalam kondisi apapun kita jangan bersungut-sungut. Nah, bersungut di sini dikatakan bahwa dalam keadaan kita atau dimanapun kita berada atau apapun yang kita alami, apapun yang kita terima atau apapun kondisi yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari atau setiap hari yang kita lalui, apapun itu kita jangan bersungut-sungut. Nah, kata bersungut-sungut saya lihat dalam bahasa aslinya di sini dikatakan bahwa kata bersungut-sungut bukan sekedar hanya kata mengeluh, tapi ini sikap atau tindakan memberontak terhadap Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa bersungut-sungut yaitu di mana kondisi kita yang terjadi atau sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bersungut-sungut, kita memberontak kepada Tuhan. Kita tidak mau menerima sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mau katakan bagi kita semua melalui hal yang pertama ini bahwa kata bersungut-sungut ini bisa merusak hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan sesama kita, atau apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun alasannya dalam setiap kehidupan kita, kita tidak boleh bersungut-sungut. Nah, hal yang kedua yaitu kita harus saling mengasihi. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sana dikatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Di sini dikatakan bahwa kita harus terus bersukacita atas keberhasilan orang lain. Tadi saya dikatakan bahwa apapun yang kita lihat dalam kondisi orang-orang di sekitar kita atau apapun itu, jika ada sesama kita yang berhasil atau apapun yang mereka lakukan, kita harus melihat bahwa sesuatu yang mereka hasilkan, kita jangan ada kata yang namanya kata iri dan sebagainya, tapi kita harus bersyukur, bersukacita. Kata bersukacita atau berduka cita sini dikatakan bahwa dalam kondisi baik itu sukacita, duka cita, kita harus terus bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita untuk kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi dalam Roma pasal 12 ayat 15 ini dikatakan, ayat ini mengatakan bahwa melalui sikap hidup kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Kita harus terus bersama-sama dengan orang di sekitar kita, saling mengasihi di antara kita sebagai orang-orang percaya dimanapun kita berada. Tapi di sini dikatakan bahwa saling mengasihi bukan hanya sesama orang percaya sesama orang percaya saja, tanpa terkecuali siapapun itu kita harus saling mengasihi di dalamnya. Nah, hal yang ketiga yaitu bahwa yang kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Nah, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-24 di sana dikatakan bahwa jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Di sana dikatakan bahwa dalam ayat ini dikatakan bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen dimanapun kita berada, kita harus mengucap syukur dalam setiap langkah kehidupan kita, yaitu bahwa dalam kondisi apapun itu, sebagai orang-orang percaya atau sebagai umat-umat Tuhan, orang yang sudah dewasa secara rohani, kita harus melihat bahwa kita bukan hanya mementingkan kehidupan kita sendiri, tapi kita harus melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin saudara kita yang dekat, baik pun yang jauh, kakak dan sebagainya, teman-teman, sahabat kita dimanapun berada, atau orang-orang di sekitar kita.
kita harus melihat kondisi mereka, keadaan mereka, yaitu bahwa menunjukkan bahwa sikap hidup kita sebagai orang-orang percaya itu umat-umat Tuhan, sikap hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, melalui pertanyaan yang ke-80 ini kita belajar bahwa hal yang pertama itu bahwa kita jangan bersungut-sungut, karena saat kita bersungut-sungut kita memberontak terhadap Tuhan dan kita tidak mempercayai sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan hal yang kedua yaitu kita harus saling mengasihi tanpa terkecuali, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan hal yang ketiga yaitu bahwa kita jangan mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus melihat keadaan orang-orang di sekitar kita. Jadi yang menjadi kesimpulan dalam setiap kehidupan kita pada sore hari itu yaitu bahwa sebagai orang-orang percaya, apapun kondisi kita saat ini, hari-hari yang kita alami, janganlah kita pernah mengeluh. Ada kata mengeluh dalam setiap kehidupan kita, tetapi biarlah melalui setiap kehidupan kita, kita mau menunjukkan sikap kita yang benar, yaitu apa? Kita harus saling mengasihi seperti sebuah keluarga. Kita harus saling mengasihi seperti keluarga, yang artinya bahwa sebagai orang-orang percaya dimanapun kita berada, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mau melihat kondisi orang-orang di sekitar kita. Kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus